Baik, kali ini saya akan coba memeriksa laporan PKL dari bimbingan saya yang berjudul yaitu topiknya pelaksanaan administrasi pelayanan dan pelanggan. Jadi di sini sudah kita lihat bahwa udah pernah dia masukin sebelumnya. Kita dengar saja dulu apa saran-saran saya yang telah saya berikan sebelumnya. Apa yang saya sarankan dia tetap Ya, ini udah dibetulkannya. Kemarin itu masih salah, terbalik ya. Kita lihat ya lagi. aturan Oke, kita ke bab 1. Nah, ini bab satunya kita dengarkan dulu. Ya, jadi di sini kalau saya lihat ini ada kamu kutip pelayanan tapi Wikipedia. Kalau kita mengutip dari internet harus jelas ya. Kamu lihat bagaimana mengutip dari website ya. Kalau lihat di buku panduan ada itu ya. Nah, ini juga dari website kamu ambil. Ini juga bukan seperti ini ya. Lihat yang bagus. Terus saya tidak melihat di sini. Ini masih cerita pentingnya PKL. Jadi aneh juga saya lihat gitu. Yang diminta di situ apa yang kira-kira mendasari kamu untuk memilih pelayanan dan administrasi. Ini hanya cerita, ini tentang PKL ya, politeknik PKL. Ini tentang ilmu manfaat PKL. Hanya 2 paragraf, cobalah perbaiki. Tidak ada karya ilmiah yang bagus tanpa latar belakang yang jelas ya. Ingat itu, perbaiki. Pelaksanaan. Nah, pelaksanaan. Nah, kita lihat ya. Kenapa hanya pelaksanaan? Ya, waktu dan tempat sudah, tujuan. Nah, ini tujuannya sudah oke. Manfaat. Manfaat ini tidak seperti ini. Boleh kau bikin ini di nomor 45. Manfaatnya itu mengenai apa yang menjadi topik atau tema yang kamu pilih. Ya kan, harus tetap mengenai administrasi dan pelayanan ya. Kamu perbaikin itu. Ya, oke. Topik Kita lihat dahulu panduannya bagaimana ya. Karena ada sedikit. Ini kita lihat di sini panduan PKL ini 2022. Kita lihat dulu. Nah, di sini bab ini pendalaman penulisan skripsi, data niaga laporan PKL ya. Kita lihat bagian isi. Nah, ya oke, latar belakang memuat PKL. Baru di sini ada tujuan. Ya, ini yang masih kurang ya. Tujuannya di sini kamu hanya buat mengenai pelayanan, keluhan, pelayanan. Sementara topik kamu itu kalau di sini adalah ada kata administrasi. Nah, ini ya, administrasi dan pelayanan. Berarti ini kan 2 bidang. Satu kegiatan administrasi, satu kegiatan pelayanan. Tetapi yang saya lihat
Ya, di latar belakangnya saja pun semuanya tentang pelayanan. Tidak ada diceritakan mengenai apa yang disebut administrasi. Administrasi ada. Nah, di sini kita lihat tujuannya ini hanya semua pelayanan. Ini juga ya manfaatnya. Jadi di sini juga kamu mengatakan administrasi pelayanan. Jadi saya bingung yang kamu maksud di sini apakah yang dua bagian yang berbeda administrasi dan pelayanan atau satu bidang yang berisikan administrasi pelayanan. Jadi bukan dua-dua yang dimaksud di sini. Kalau administrasi pelayanan berbeda dengan administrasi dan pelayanan. Jadi kalau administrasi pelayanan yaitu pencatatan mengenai kegiatan pelayanan. Ini yang saya bingung ya. Mana sebenarnya yang kamu mau buat dalam tugas pelaporan PKL ini? Karena saya lihat di sini di manfaat ini khususnya manfaat, nah ini administrasi pelayanan, bukan administrasi dan pelayanan ya. Coba kamu perbaiki dulu gimana, apa yang kamu maksud di sini. Profil perusahaan. Nah, kita lihat lagi saran-saran saya mengenai bab 2-nya. Oke. Bab 2. Ya, kita lihat bab 2 ya. Nah, inilah panduan. Kita lihat di sini. Pedoman penulisan tata niaga. Laporan PKL. Kita lihat bab 2. Tunggu, sebelum saya lupa. Menurut buku panduan yang dikeluarkan oleh Polmed ya, pembuatan tabel tidak lagi seperti ini. Jadi coba saya besarkan ya. Yang dibikin tabel itu ialah semuanya hanya bagian atas dan bawah saja yang ada garisnya. Contohnya ini kita bikin baris atasnya, baru ini kita bikin bawahnya, baru di sini kita bikin. Nah, baru sesudah itu di sini. Nah, ya, jadi kalau kita lihat, kita tampilkan. Nah, ini seperti inilah dia kelihatannya. Oh, ini belum ya, kita lihat. Nah, dia harus seperti ini. Ini kita buat garis dia. Nah, kalau tampilkan seperti ini. Nah, jadi yang kurang lagi ini harus rapat ke kiri semua ya, judul ya. Harus satu lagi, apa yang kurang di sini adalah tabel judul itu ya, judul di atas ya, dan rapat ke kiri. Dan setiap judul tabel itu harus mempunyai apa yang disebut sumber. Nah, ya, tidak bisa kita bikin sumbernya apa? Sumbernya jadwal PKL yang dikeluarkan oleh perusahaan ya. Jadi tabel itu seperti ini saat ini, peraturan yang baru, bukan lagi seperti yang lama. Nah, kita lihat ke bab 2-mu. Ini kita dengarkan. Nah, bab 2 mengatakan
merisi gambaran umum mengenai perusahaan, PKL, visi misi, status, sejarah, struktur organisasi, unit kerja, produk. 2.1 profil. 2.2 deskripsi pekerjaan yang kamu kerjakan selama PKL. Nah, yang ketiga, topik yang bidang yang kau amati. Kau ceritakan, harus banyak kau cerita di sini karena itulah yang menjadi topikmu. Baru keempat, pembahasan. Nah, yang kau bahas. Bagaimana membahas? Tentunya membahas itu dengan membandingkan teori dan aplikasi. Teori dengan aplikasi. Bagaimana teori pelayanan? Bagaimana teori administrasi? Kau bandingkanlah dengan yang ada di perusahaanmu itu. Nah, oke. Baru 2.5 hambatan. Hambatan di sini bukan hambatan apa yang kau rasakan. Hambatan ini adalah apa yang menjadi tidak sesuainya teori dengan praktek yang ada di perusahaan mengenai bidang yang kau ambil atau topik yang kau ambil. Nah, itulah. Jadi mana yang tidak sesuai itulah hambatan. Bukan karena bosnya tidak peduli, bosnya marah-marah, itu bukan hambatan. Itu laporan PKL zaman dulu itu. Profil perusahaan, sejarah singkat, visi misi, makna logo, struktur organisasi. Ya, ini mantap, udah bagus. Nah, ini yang kau kerjakan, deskripsi pekerjaan ya. Nah, ini banyak kau kerjakan, tapi nanti kita lihat dulu topiknya apa yang kau bikin. Apakah banyak atau hanya satu paragraf seperti yang lain-lain. Nah, ini topik. Nah, setiap penyelenggara, cuman segini aja. Di sini topik ini kau tambahkan teorinya, kau tambahkan bagaimana seharusnya. Nah, baru nanti kau bandingkan, kau ceritakan apa yang kau kerjakan mengenai administrasi dan pelayanan. Ya, bukan hanya ini. Kalau ini lebih banyak yang lain-lain kau kerjakan. Nah, jadi bukan seperti itu yang diminta. Yang diminta harusnya di sini banyak kau cerita mengenai topikmu karena itulah yang kau pilih. Ya, kau perbaiki dulu pembahasan. Nah, ini pelayanan. Dari mana kau kutip ini? Kau bilang pelayanan bedu, siapa yang mengatakan? Harus ada teori. Nah, ya, ini tak ada satupun kau kutip teori di sini semua. Hambatan. Beradaptasi ini tak kau ceritakan. Fokus kepada tema ataupun topik yang kau pilih, ya. Ini model laporan PKL zaman dulu ini. Ya, perbaiki dulu. Demikian saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, oke. Setelah kita lihat tadi yang disarankan sebelumnya, kalau saya lihat 2.3 kita lihat panduannya. Nah, di sini 2.2 deskripsi pekerjaan. Nah, ya, jadi 2.2 udah kamu gambarkan. 2.3 adanya topik tentang cara kerja ataupun yang kamu kerjakan, khususnya bidang yang dijadikan sebagai topik. Nah, di sini kalau saya lihat ya, tidak ada sedikit pun yang kamu ceritakan mengenai teori di pembahasan ini ya, topik bidang, karena ya masih mana nggak nampak pembahasan di sini ya. Deskripsi topik diamati, baru di sini pembahasan bidang yang diamati 2.4. Nah, 2.4 bukan hambatan ya, jadi kamu tidak memperhatikan. 2.4 itu adalah pembahasan. Pembahasan ini adalah pertama, ceritakan teori tentang administrasi dan pelayanan. Baru udah kau bikin teorinya, bandingkan dengan yang kamu buat di poin 2.3, yaitu tadi menceritakan apa yang kamu kerjakan. Nah, udah kamu ceritakan semua, baru 2.5 itu adalah hambatan. Hambatan itu berasal dari perbedaan antara teori yang mana? Teori yang ini yang kamu gunakan di 2.4. Nah, jadi perbedaan teori dengan kenyataan
Ya, jadi kenyataannya macam mana? Itulah jadi hambatan. Ya, bukan. Jadi di sini saya lihat harusnya 2.4 itu pembahasan ya. Ini dia 2.4 pembahasan. Kamu tidak ada buat pembahasan. Baru 2.5 itu hambatan. Ya, masih banyak sekali ya yang perlu kamu perbaiki. Saya kira nantilah, saya tidak mau langsung ke bab 3 karena bab 1 dan bab 2-nya masih terlalu banyak salah. Demikian saja dari saya. Terima kasih.